Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan bahwa dirinya akan tetap bekerja, menuntaskan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Anies diketahui bakal habis masa jabatannya pada Oktober tahun 2022. Saya masih terus bekerja di Jakarta, belum ada kata akhir sampai sudah tuntas, kata Anies di Monas, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022. Anies menyebut akan fokus menyelesaikan sisa program yang belum rampung. Dia mengaku tidak punya waktu untuk berleha-leha mengingat akan berakhir masa kepemimpinan sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam hitungan bulan. Sekarang fokus seakan kita masih bertugas bertahun-tahun, jangan seakan-akan kita bertugas tinggal berapa bulan, kemudian slow down, tidak, kata Anies. Semua program, kata Anies, masih terus berjalan. Dia menjamin program kerja pemerintah provinsi, Pemprov, yang masih berjalan itu akan selesai dengan baik. Tetap jalan terus, tetap memastikan semua program berjalan dengan baik, ujarnya. Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian menyatakan pihaknya tengah menyiapkan peraturan Mendagri atau aturan teknis penunjukan penjabat kepala daerah. Saya sudah siapkan peraturan Mendagri, kita melihat adanya aspirasi, kata Tito di Gedung Kemendagri, Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal memasuki akhir masa jabatannya pada tanggal 16 Oktober tahun 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, di mana pada 2022 dan 2023 ditetapkan tidak ada pilkada. Seluruh pilkada digelar serentak pada November tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan kepala daerah, pemerintah pusat diberi kewenangan untuk menunjuk penjabat. Penjabat gubernur adalah pejabat pimpinan tinggi madya atau setara eselon I. Adapun penjabat bupati atau wali kota adalah pejabat pimpinan tinggi pratama atau setara eselon II. Masa menganggur usai habis masa jabatan Gubernur DKI sampai pemilu, pilkada, dan pilpres 2024, diyakini memengaruhi popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan, yang disebut-sebut berpotensi ikut pemilihan presiden pilpres mendatang. Dengan tidak lagi menjadi gubernur, aspek pemberitaan sangat mungkin berkurang. Oleh karena itu, Anies perlu terus-menerus menjadi pusat perhatian dan sumber pemberitaan, dengan melakukan aktivitas politik atau kegiatan lainnya. Hal tersebut demi mengelola dan mempertahankan elektabilitas dan popularitasnya. Proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2024 sendiri dilakukan sekitar Juni tahun 2023. Saat ini, elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan cukup tinggi untuk bertarung dalam Pilpres 2024. Lalu, bagaimana nanti upaya Anies Baswedan untuk menjaga momentum tersebut setelah dia tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI? Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Center for Strategic and International Studies, Arya Fernandes, menilai, ada jeda sekitar 8 bulan dari saat Anies tidak lagi menjabat Gubernur DKI, hingga ke proses pendaftaran Capres. Menurut Arya, waktu 8 bulan itu bisa dimanfaatkan Anies untuk melakukan safari-safari politik. Kunjungan-kunjungan kepada masyarakat pada daerah-daerah atau provinsi-provinsi di mana menurut sejumlah hasil survei, posisi dia masih lemah dibanding kandidat lain. Misalnya, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan beberapa provinsi lainnya di Indonesia bagian timur, terang Arya. Malah, waktu 8 bulan itu bisa menjadi momentum yang pas bagi Anies untuk melakukan aktivitas-aktivitas politik, yang mungkin sulit dilakukan kandidat-kandidat capres dan cawapres lainnya yang masih menjadi kepala daerah atau menteri. Anies pun dapat melakukan komunikasi kepada partai politik. Sebab, sebagai kepala daerah non-partai, Anies membutuhkan lobby-lobby politik dengan sejumlah partai politik untuk memenuhi ambang batas pencalonan yang mencapai sekitar 20%. Anies dan tim suksesnya juga dapat melakukan proses identifikasi pemilih, targeting pemilih, serta membangun narasi-narasi politik, terutama pada kelompok-kelompok pemilih baru. Arya berpendapat, waktu 8 bulan bisa cukup efektif untuk Anies membangun basis politik yang loyal. Terlebih, dari sisi popularitas, mantan Rektor Universitas Paramadina ini angkanya cukup tinggi, yakni di atas 80%. Namun, memang masih ada PR untuk meningkatkan keterpilihan pada daerah-daerah yang memang bukan menjadi basis politik Pak Anies, terutama di daerah kompetitor beliau, Pak Ganjar, yang cukup kuat di Jawa Tengah. Saya kira menjelang masa pendaftaran, hal-hal tersebut bisa dilakukan dengan baik oleh Pak Anies, tuturnya.